warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Novi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang letak geografis negara-negara di ASEAN. Nah, sebelum lanjut, kalian tahu tidak apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis, letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya yang ada di permukaan bumi. Nah, letak geografis itu sendiri ditentukan oleh letak astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial budaya. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak kepanjangan dari ASEAN, kapan berdirinya ASEAN, sedangkan negara-negara mana saja yang termasuk dalam ASEAN? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, itu pada tanggal 8 Agustus 1960. Berikut ini merupakan negara-negara yang termasuk dalam ASEAN. Yang pertama Indonesia, yang kedua Brunei Darussalam, yang ketiga Filipina, yang keempat Malaysia, yang kelima Vietnam, yang keenam Laos, yang ketujuh Singapura, yang kedelapan Kamboja, yang kesembilan Thailand, dan yang terakhir yaitu Myanmar. Nah, negara-negara tersebut merupakan negara yang termasuk dalam ASEAN. Nah, kondisi geografis di negara ASEAN itu ada berapa sih luas negara-negara di ASEAN? Pertama, yaitu kita masuk ke luas negara ASEAN. Luas negara ASEAN itu ada dua, karena di negara ASEAN itu sebagai ada daratan dan lautan. Nah, luas daratan itu sendiri yaitu ada 4.812 km persegi, sedangkan luas lautan itu ada 5.060.100 km persegi. Nah, dari luas daratan dan lautan itu masih luas lautan, karena di daerah Asia Tenggara itu adalah kebanyakan yaitu adalah lautan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas letak negara ASEAN. Letak negara ASEAN itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada letak astronomis, yang kedua ada letak geografis, dan yang ketiga ada letak geologis. Nah, letak astronomis itu berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, letak negara ASEAN di astronomis itu ada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 90 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dari letak astronomis negara ASEAN tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah ASEAN itu beriklim tropis, kecuali Myanmar yang di bagian utaranya itu terdapat subtropis. Terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Nah, berikut ini dari daerah-daerah yang beriklim tropis di negara ASEAN itu hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, daerah iklim tropis itu sendiri dipengaruhi oleh angin muson. Akibatnya banyak terdapat daerah yang berhutan lebat dan hijau. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas tentang letak negara ASEAN berdasarkan geografis. Berdasarkan letak geografisnya itu negara ASEAN terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, selain berada di antara dua benua, juga berada di antara dua samudra. Yang pertama yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak geografis negara ASEAN itu terdapat di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Terdapat di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang
letak negara ASEAN berdasarkan faktor geologis. Nah, dari faktor geologis ini, negara ASEAN bagian utara itu dipisahkan oleh pegunungan Himalaya. Nah, di bagian selatan, barat, dan timur itu dipisahkan oleh berbagai busur gunung berapi. Nah, busur gunung berapi ini merupakan dari penekanan lempeng Pasifik dan lempeng Hindia. Jadi, di sini kita masuk ke letak koordinat negara-negara di ASEAN. Letak koordinat negara-negara di ASEAN ini meliputi dari bentang alam, kependudukan, kondisi sumber daya alam yang ada di suatu negara yang ada di ASEAN. Nah, yang pertama kita masuk ke negara Indonesia. Nah, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia merupakan beriklim tropis. Negara Indonesia memiliki pulau sekitar 17.504 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, adik-adik, di negara Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sedangkan luas dari negara Indonesia sendiri itu ada 1.922.570 km persegi. Ini di daerah daratan. Daerah daratan Indonesia luasnya yaitu 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas lautan itu ada 3.257.483 km persegi. Nah, perbandingan antara luas lautan dan luas daratan di Indonesia kita bisa lihat yaitu masih luas daerah lautan. Maka Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, untuk bentang alam di Indonesia sendiri tertingginya itu berada di Jaya Wijaya di daerah Papua dengan pegunungan 4.484 mdpl. Sedangkan di Indonesia juga memiliki daerah pegunungan seperti di Dieng, Magelang, Malang, dan Bandung. Sedangkan daerah datarannya berada di daerah Sumatera bagian timur dan utara Jawa Barat. Di bagian perairan Indonesia sendiri, Indonesia memiliki perairan transgresi, yaitu perairan dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Di bagian kependudukan di Indonesia sendiri, penduduk Indonesia itu berjumlah 255,7 jiwa pada tahun 2000 juta jiwa pada tahun 2015 dengan tingkat kependudukan 0,1% per tahun. Nah, rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia sendiri itu ada 475 per kilometer persegi. Itu adalah kepadatan dari penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya, masalah utama kependudukan yang ada di Indonesia, yaitu seperti yang pertama, jumlah penduduk yang besar, kedua, kurangnya penguasaan teknologi yang ada, yang ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan, yang keempat, yaitu komposisi penduduk terbanyak yang di usia muda, dan yang terakhir, kepadatan dan persebaran penduduk yang ada itu tidak merata, yang menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada. Masalah-masalah kependudukan tersebut menimbulkan kesenjangan dalam bidang ekonomi yang memperburuk perekonomian di Indonesia. Nah, adik-adik, sumber daya alam
di negara Indonesia itu sangat banyak sekali, ada pertambangan alam seperti karet, minyak bumi dan lain-lain. Itu ada di daerah Jawa maupun di luar Jawa yang paling banyak. Indonesia juga itu banyak mengandalkan di lautan karena luas daerah Indonesia itu kebanyakan yaitu lautan, yaitu seperti perikanan, seperti para nelayan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini memiliki luas 5.765 km persegi yang terletak di 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 144 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Nah, di daerah Brunei Darussalam ini memiliki iklim tropis dengan temperatur dan kelembapan 26 derajat sampai 36 derajat Celcius, yaitu cukup tinggi untuk di daerah Brunei sendiri. Jumlah penduduk Brunei Darussalam pada tahun 2015 itu mencapai 0,4 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya itu mencapai 0,1% per tahunnya. Sedangkan kepadatan penduduk di daerah Brunei Darussalam ini mencapai 9.796 jiwa per kilometer persegi. Itu di daerah Brunei Darussalam. Nah, adik-adik, penumpang utama atau perekonomian di Brunei Darussalam ini melalui hasil minyak dan gas bumi yang merupakan negara pendapatan per kapita terbesar per tahunnya di wilayah Asia Tenggara ini, termasuk di daerah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini juga disebut sebagai petrodolar di wilayah Asia Tenggara. Nah, sedangkan sumber daya alam di negara Brunei ini ada minyak dan gas bumi, yaitu hampir mencapai seluruh negara Brunei. Yang kedua yaitu dari perikanan melalui penangkapan ikan di pantai utara dan di Laut Cina Selatan. Nah, dari kontribusi pertanian di daerah Brunei Darussalam ini masih kecil, namun teknologi yang digunakan dalam pertanian ini terbilang tinggi, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas yang cukup baik. Nah, adik-adik, selanjutnya kita masuk ke negara Filipina. Nah, selanjutnya kita masuk ketiga yaitu di negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 7.107 pada tahun 2015. Filipina terletak di 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan berada di 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Nah, negara Filipina itu sendiri beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, adik-adik, selanjutnya kita beralih ke bidang perekonomian yang ada di Filipina. Nah, masyarakat Filipina ini mengandalkan yaitu dari segi pertanian dan peternakan. Nah, hasil utama dari pertanian dan peternakan di Filipina seperti hasil utama beras, jagung, mangga, pisang, nanas, seperti daging babi, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Itu yang ada di Filipina. Nah, selanjutnya kita masuk ke negara Kamboja. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke yang keempat, ke negara Kamboja. Negara Kamboja terletak di 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Nah, dari letak Kamboja tersebut mengakibatkan Kamboja beriklim tropis muson. Nah,
Iklim muson tersebut dipengaruhi oleh tiupan angin muson timur laut yang kering pada bulan November sampai Mei. Nah, dari kependudukan, penduduk Kamboja merupakan paling sedikit di Asia Tenggara, yaitu 15,4 juta jiwa pada tahun 2015. Dengan pertumbuhan penduduk minus 2% per tahunnya itu di Kamboja. Nah, dalam bidang perekonomian, masyarakat Kamboja ini masih pada bidang pertanian dengan masih menggunakan alat-alat yang tradisional, belum menggunakan alat-alat yang sudah canggih seperti di Filipina. Kalau di Filipina kan walaupun bidang pertanian masih sedikit, namun sudah menggunakan alat-alat pertanian yang sudah canggih, sehingga menghasilkan kualitas yang bagus dan mampu menghidupi masyarakat di Filipina. Nah, di sini di Kamboja ini industri perindustrian itu belum bisa maju karena di sana itu kurangnya pegawai-pegawai yang terampil atau kurangnya pendidikan yang memadai. Nah, adik-adik, selanjutnya di sini kita masuk ke negara Laos. Negara Laos terletak di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan terletak di antara 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Dengan suhu rata-rata di daerah Laos adalah 28 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita beralih ke kependudukan di negara Laos. Negara Laos penduduknya yaitu 6,9 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan penduduk 0,3% per tahunnya. Nah, di negara Laos ini mata pencaharian utamanya itu sebagai pertanian dengan luas lahan pertanian kurang lebih 9.032 hektar dan hasil utama pertaniannya yaitu padi dan jagung yang ada di negara Laos. Nah, selanjutnya kita masuk ke negara Malaysia. Negara Malaysia itu terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan berada di 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Nah, di negara Malaysia ini beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi antara 260 sampai 800 sepanjang tahunnya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke negara Singapura. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke negara Thailand. Negara Thailand ini terletak di antara 6 derajat sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Nah, tadi merupakan penjelasan dari kakak mengenai kondisi geografis negara-negara di ASEAN. Saya harapkan adik-adik sudah paham ya tentang kondisi geografis yang ada di negara ASEAN ini. Selanjutnya kakak undur diri terlebih dahulu. Semoga bermanfaat penjelasan dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.